Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-21. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Apabila aku tak ada lagi, kata Baginda Sulaiman pula, lebih berhati-hatilah engkau menjaga diri, pandai-pandai memeliharakan badan, berkata di bawah-bawah, mandi di hilir-hilir, sebagai kata peribahasa, karena sesungguhnya bahasa itulah yang menunjukkan bangsa. Istimewa pula karena sekalian manusia yang baik terlebih suka kepada budi bahasa yang manis, perkataan yang lemah lembut, daripada tingkah laku yang kasar, perkataan yang tiada senonoh. Dengan kelakuan yang baik, lebih banyak kita akan beroleh maksud kita, dan lebih banyak pula kita mendapat pertolongan, daripada dengan paksaan dan kekerasan. Jika hendak mulia, hinakan diri. Sebab kemuliaan dan kehinaan itu bukan datang dari kita sendiri, melainkan dari orang lain. Apakah salahnya merendahkan diri? Tak hilang pangkat dan bangsa karena hati dan perkataan yang rendah. Tak mati ular menyusup akar, kata pepatah kita. Perkataan yang rendah, budi bahasa yang manis, tidak menjadi salah. Bahkan acap kali membawa kita ke tempat yang tinggi. Kebalikannya, perkataan yang tinggi, sifat yang gaduk, mendatangkan kebencian. Jika pergi ke negeri orang, haruslah air orang disauk dan ranting orang dipatah. Artinya, jangan membawa aturan sendiri, melainkan adat kebiasaan orang, dan negeri itulah yang dipakai dan dijalankan, supaya disukai orang dan lekas mendapat sahabat kenalan yang baik, yang sudi menolong kita dalam segala kesusahan. Sahabat kesukaan janganlah diperbanyak, sebab biasanya tiada memberi faedah, bahkan acap kali menyedihkan hati. Sahabat kedukaan itulah yang baik dirapati. Kepada sahabat musuh, yaitu orang yang mengayil dalam belanga dan menggunting dalam lipatan, yang pura-pura bersahabat dengan kita karena hendak mencelakakan kita, haruslah berhati-hati benar, karena ialah yang rupanya terlalu karib kepada kita dengan manis budi bahasanya. Oleh sebab itu, jangan lupa pula akan pepatah kita, buah yang manis itu acap kali berulat. Yang tua harus dihormati, yang muda dikasihi. Sama besar mulia memuliakan, walaupun yang tua itu rupanya kurang daripada kita tentang pengetahuan, kekayaan, pangkat, bangsa, ataupun yang lain-lain sebagainya. Tetapi ia terlebih dahulu makan garam daripada kita, dan terlebih banyak merasai kehidupan yang baik dan jahat. Ingatlah, lama hidup banyak dirasai, jauh berjalan banyak dilihat. Oleh sebab itu, pada orang yang sedemikian, tak dapat tiada adalah juga pengetahuan atau penglihatan atau penanggungan yang belum ada pada kita atau belum kita rasai. Itulah sebabnya orang ini harus dihormati. Yang muda harus dikasihi, sebab mereka adik kita. Yang kurang kekuatan dan pengetahuannya daripada kita, tak patut kita mempergunakan kelebihan kita akan menganiaya mereka. Demikian pula segala makhluk yang ada, terlebih-lebih yang lemah dan latah, haruslah disayangi, jangan disakiti, karena sekalian itu hamba Allah sebagai kita juga. Dengan sesama manusia haruslah berkasih-kasihan, beramah-ramahan, dan bertolong-tolongan dalam segala pekerjaan, suka dan duka.
Terlebih-lebih yang sengsara dan kesusahan itulah yang terutama harus ditolong. Yang mulia dan kaya pun tak perlu dihindarkan, karena yang miskin dapat membantu dengan kekuatan dan nasihat, dan yang kaya dapat menolong dengan uang. Janganlah angkuh dan sombong, istimewa pula karena pada kita sekarang ini tak ada yang dapat disombongkan. Uang tidak, bangsa pun kurang. Walaupun ada berharta, berbangsa, dan berpangkat sekalipun, tak perlu disombongkan, karena sebagai telah kukatakan, sekalian itu barang pinjaman belaka, dan hanyalah dalam dunia ini saja ada harganya. Bila yang empunya kelak meminta kembali hartanya itu, tak dapat tiada, haruslah dipulangkan. Jangan suka berbuat kejahatan dan kelaliman, melainkan kebaikan itulah yang akan kau cintai. Ingatlah kata pepatah, raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Sedangkan raja lagi diperbuat demikian, apalagi kita. Pikiranmu pun haruslah suci dan bersih. Jangan suka berniat yang salah kepada dirimu atau diri orang lain, karena segala perbuatan dan pikiran itu tak hilang. Ada awal, tentu ada pula akhirnya. Segala perbuatan atau pikiran yang jahat, takkan tiada jahat jugalah jadinya kepada dirimu sendiri atau diri sesamamu manusia. Kebalikannya, segala perbuatan dan niat yang baik itu tak dapat tiada akan mendatangkan kebaikan juga atas dirimu atau diri orang lain. Walaupun terkadang-kadang akibat perbuatan dan niatmu itu berlainan rupanya daripada maksudmu, janganlah engkau sak. Sekalian itu takkan salah. Jika tak sekarang, kemudian tentulah akan membalas juga kebaikan atau kejahatan itu. Yang baik itu tak dapat menimbulkan yang jahat. Yang jahat tak dapat pula mendatangkan yang baik. Bila permintaanmu tiada kabul dan maksudmu tiada sampai, dan jika engkau beroleh sesuatu kesusahan atau mara bahaya, janganlah lekas putus asa, serta menyesal akan untungmu dan murka akan Tuhanmu, karena segala sesuatu itu memanglah karunia juga daripada Tuhanmu, dan Tuhan itu sesungguhnya bersifat adil serta pengasih penyayang kepada hambanya. Sekali-kali tiadalah ia berkehendak membinasakan hambanya dalam waktu yang bagaimana sekalipun. Oleh sebab itu, segala yang dikaruniakannya kepada hambanya, meskipun rupanya jahat bagi mereka yang tiada mengerti, tetapi sesungguhnya hakikatnya baik juga. Jika engkau pikirkan dan perhatikan benar-benar, akan nyatalah kepadamu bahwa segala yang jahat rupanya yang telah jatuh atas dirimu itu ada juga mengandung kebaikan, yaitu pelajaran yang dapat membawa engkau ke padang kemajuan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab kesusahan dan kesengsaraan itulah, maka jadi bertambah-tambah pengetahuanmu dan ilmumu tentang rahasia-rahasia alam ini dan kehidupan di atas dunia ini. Kesenangan dan kesukaan jarang mendatangkan pelajaran, bahkan acap kali melupakan manusia itu akan dirinya dan Tuhannya. Terkadang-kadang menjadikan mereka itu sombong, angkuh, serta takabur. Akan menerangkan bahwa kecelakaan itu tak lain daripada pelajaran. Dengarlah misal ini. Seorang kanak-kanak belum tahu akan bahaya api. Bagaimana dapat diterangkan kepadanya supaya mengerti benar ia akan kebesaran bahaya itu, sehingga dapat ia menghindarkan dirinya daripada api itu? Susah sangat, bukan? Hampir tak dapat, karena bahaya itu tak dapat diperlihatkan atau dimisalkan kepada kanak-kanak kecil itu dengan sebenar-benarnya sebelum dirasainya sendiri. Pada suatu hari, tatkala ia bermain-main api, dengan takdir Allah terbakarlah tangannya. Pada waktu itu, barulah dirasainya bahaya api itu.
Mereka yang tiada tahu atau yang tiada hendak berpikir lebih panjang mengatakan kanak-kanak itu mendapat hukuman daripada Tuhan, tetapi sesungguhnya mendapat karunia, yaitu suatu pengetahuan dan pelajaran yang tak dapat diperolehnya jika tiada dirasainya sendiri. Oleh karena kecelakaan itu, bertambahlah pengetahuan kanak-kanak tadi, dan dapatlah ia menghindarkan dirinya daripada bahaya api yang boleh berlipat ganda besarnya daripada yang telah dirasainya itu. Bukankah ini karunia? Demikianlah juga segala kesusahan dan kecelakaan yang lain-lain tak dapat tiada. Ada juga baiknya, bila begitu kau pikirkan segala mara bahaya yang menimpa dirimu, niscaya terjatuhlah engkau daripada was-was dan penyesalan hati, serta beberapa penyakit yang asalnya dari situ. Pikiran yang masgul, sedih dan susah tiada mendatangkan kebaikan kepada dirimu, semata-mata kejahatan juga, melainkan sabar dan tawakal, serta pikiran yang suci itulah juga yang menambah kesehatan badan. Bukankah telah dikatakan sabar itu anak kunci pintu surga? Bukankah sabar itu tanda paham yang dalam, iman yang tetap, yaitu sifat-sifat yang mulia? Sabar itulah yang acap kali memberi jalan ke surga dunia dan surga akhirat. Sedang tiada sabar, pemarah, pengumpat, dengki, khianat, loba dan tamak, dan sifat yang lain-lain yang sebagai ini acap kali menuntun kita ke dalam neraka. Jika dapat engkau menyabarkan hatimu daripada segala kesedihan, kesusahan, dan amarah, tentulah dapat pula engkau tahan segala nafsumu yang tiada baik. Sifat yang dengki, khianat, loba, dan tamak itu harus dilawan dengan sekeras-kerasnya, supaya nyahlah sekaliannya dari hatimu. Kekayaan yang besar, pangkat yang tinggi, bangsa yang mulia, tiada selamanya membawa kesenangan, karena kebanyakan manusia bersifat tamak, tiada menerima yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, melainkan hendak bertambah-tambah dan berlebih-lebihan juga. Dan jika dapat pun dipenuhinya segala kehendak dan maksudnya itu, bukan puas hatinya, bahkan bertambah-tambah pula lah tamak dan lobanya, dan semakin lupalah ia akan dirinya dan Tuhannya, karena asyik hendak memuaskan hawa nafsunya yang telah dapat dipenuhi itu. Jika tak dapat disampaikannya segala maksudnya itu, menyesalah ia akan untungnya dan mengumpatlah ia kepada Allah. Kesini kesana, tiadalah orang yang sedemikian itu akan mendapat kesenangan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, terimalah segala yang telah dikaruniakan Tuhan itu dengan sabar. Jika hendak menambah yang telah ada itu, boleh, tetapi hendaklah meminta kepadanya dengan jalan yang baik. Jika tiada dikabulkan permintaan itu sekarang ini, sabarlah dahulu, barangkali kemudian dapat juga, karena barang sesuatu yang dikehendaki itu niscaya akan diperoleh juga akhir kelaknya, asal dengan yakin dan sungguh-sungguh hati meminta. Sebagai telah kukatakan, Tuhan itu bersifat pengasih dan penyayang. Orang yang pada lahirnya hina, miskin, dan doif, terkadang-kadang hatinya terlebih senang daripada yang kaya, mulia, atau berpangkat tinggi. Misalnya seorang anak yang tinggal tersembunyi di hutan atau di gunung, jauh daripada segala keindahan, kesukaan, kekayaan, dan kepintaran dunia, acap kali terlebih senang daripada orang kota yang selalu diselimuti oleh sekalian kebesaran dan kemuliaan. Sebab keperluan untuk kehidupan anak hutan itu tiada seberapa, sehingga keinginan hatinya hampir tak ada, dan nafsunya pun kurang. Keinginan dan nafsu itulah penggoda yang teramat besar. Setelah berhenti sejurus memakan buah-buahan bawaan Samsu, disambunglah pula oleh Baginda Sulaiman nasihat kepada anaknya itu. Janganlah engkau bersangka kemajuan dunia itu selamanya mendatangkan manfaat kepada manusia. Tidak, tidak.
Misal yang mudah yaitu ini. Apakah sebabnya? Maka orang tua-tua dahulu kala umurnya lebih panjang dan badannya lebih sehat daripada orang sekarang ini. Padahal kehidupan mereka itu tidak sempurna dan keperluan mereka itu pun tiada sebanyak orang sekarang ini. Pakaiannya terkadang-kadang hanya sehelai kain kulit kayu. Makannya tiada dimasak dan tiada diberi bumbu atau rempah-rempah. Rumah tangganya di pokok kayu atau dalam gua batu. Bukan umur dan kesehatan badannya saja yang lebih daripada orang sekarang, tetapi ilmunya pun terlebih dalam pula. Misalnya ilmu bertanam padi, yang asalnya daripada orang Hindu. Zaman dahulu kala sampai kepada waktu ini belum dapat diperbaiki orang. Candi-candi yang diperbuat orang Hindu itu belum dapat ditiru oleh insinyur-insinyur yang pandai tentang kekuatannya. Ilmu orang Mesir membungkus mayat rajanya sampai dapat disimpan beribu-ribu tahun lamanya pun tiada diketahui orang sekarang. Sampai dewasa ini masih ada juga bekas-bekas orang dahulu itu, walaupun tiada sebagai di masa mereka. Walaupun tiada sebagai di masa mereka itu masih hidup. Ingatlah pula akan orang-orang gunung di negeri kita ini yang tinggal tersisih jauh dari kota, di tempat yang sunyi. Bukankah badan mereka itu terlebih sehat dan kuat daripada orang kota? Hati dan pikirannya terlebih baik dan lebih bersih pula. Apakah makanan mereka itu? Nasi dengan asam dan garam dan sayur-sayuran yang tiada dimasak dengan sempurna. Sungguh pun demikian. Badannya sebagai gajah dan kekuatannya bukan sedikit. Hujan dan panas tiada diindahkannya, bahkan seakan-akan menambahkan kesehatan badannya. Pakaiannya hanya secari kain, rumah tangganya dimasuki hujan dan angin, tetapi jarang mereka itu sakit. Akan orang kota yang telah maju itu, berbagai-bagai akal dan obat yang dipakainya supaya jangan sakit. Rumah tangganya haruslah baik menurut ilmu dokter. Pakaiannya cukup daripada kain yang baik-baik. Makanannya haruslah dijaga benar-benar, jangan sampai kekurangan dan kotor. Pada sangkaku, kehidupan yang serupa itulah yang meracun manusia, menjadikan pendek umurnya dan lemah badannya. Kebaikan mereka, orang yang dikatakan setengah biadab itu, aku sendiri telah acap kali merasainya. Suka tolong-menolong, beramah-ramahan, berkasih-kasihan, lurus hati, boleh dipercayai, setia, hormat, tertib, sopan, santun, adil, dan lain-lain. Sekaliannya sifat-sifat yang telah dilupakan oleh kebanyakan orang kota. Sayang orang yang demikian makin lama makin berkurang-kurang, bertukar dengan orang yang dinamakan dirinya cerdik, pandai, dan beradab, tetapi yang sebenarnya makin pandai, makin ganas, dan makin buas, serta menukar sifat-sifat nenek moyangnya. Yang mulia-mulia itu dengan dengki, khianat, loba, tamak, hidup sendiri-sendiri, tiada hendak tolong-menolong, tiada hendak beramah-ramahan dan berkasih-kasihan, sombong, angkuh, kikir, takabur, tak boleh dipercayai, tiada setia, lalim, dan sebagainya. Bagaimanakah akhirnya dunia ini apabila kemajuan yang sangat dicintai kaum sekarang membawa manusia ke jalan yang seperti itu? Lagi pula haruslah engkau ketahui, kemajuan itu ialah suatu perkakas yang boleh ditujukan ke tempat yang baik dan ke tempat yang jahat. Bila ke tempat yang baik dikemudikan, baik pula lah hasilnya. Tetapi bila ditujukan ke tempat yang jahat, tentu jahatlah jadinya. Orang sekarang rupa-rupanya hendak menunjukkan perahu kemajuannya itu ke pulau kejahatan. Jadi bukan akan menyempurnakan manusia, melainkan akan memusnahkan segala yang hidup. Bedil itu, apakah gunanya jika tak untuk menghabiskannya? Meriam itu, apakah faedahnya jika tidak untuk meleburkan dunia? Dan apakah sebabnya maka jadi begini? Tak lain karena orang sekarang
yang mengaku dirinya lebih pandai dan beradab daripada orang dahulu. Yang dikatakannya biadab itu sesungguhnya bertambah ganas dan buas, sebagai telah kukatakan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.